hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, Dija suka. pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pipo? Soalnya, setahu aku, mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Pipo? Buat Iya, hewan dulu yang banyak. alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat gerigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki hidung berenang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirin yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Tahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Maman? Selain itu, alat pernapasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, Enak. dan menjaga Enak sotonya. badan. Pernapasan pada burung ada 2 cara kan, Pipo? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Kupu-kupu ya, kamu tahu nggak makanan mereka apa, Bol? Dija suka. Kan makanannya nektar. Miminya mam lagi. Cairan manis di bunga itu kan. Benar, Bol. Karena nektar itu bentuknya cair dan letaknya di dasar bunga, kupu-kupu punya alat penghisap bernama proboscis untuk dapetin nektar. Oh iya, ada juga kan serangga yang makan nektar kayak kupu-kupu. Oh, maksudmu lebah? Iya, lebah juga punya bentuk mulut yang khusus. Bentuk lidahnya juga panjang untuk menghisap nektar. Lebah juga melindungi diri dengan sengat yang dia punya. Bentuknya kayak jarum tajam gitu. Aku ingat ada serangga lain yang bisa menghisap. Nyamuk namanya. Bentuk mulutnya juga runcing kayak jarum karena dia menusuk dan menghisap makanannya yang cair. Kalau nyamuk jantan menusuk kulit buah dan menghisap cairan buah. Kalau nyamuk betina makan dari menghisap darah manusia. Udah ambil darah kita, bikin gatal pula kalau digigit. Merugikan manusia ya. Selain merugikan manusia, ada juga hewan yang merugikan tanaman loh. Ada hama padi
lagi yang namanya Enak. walang sangit. Serangga ini bertahan hidup dengan cara mengeluarkan bau menyengat, jadi musuhnya langsung menjauh. Wah, itu walang sangit. Kalau aku taunya serangga walang daun. Bentuk dan warna tubuhnya mirip banget sama daun. Kalau diserang, dia sembunyi di antara dedaunan. Musuhnya jadi bingung deh, mana yang daun sama walang daun. Hehehe. Tapi ada juga loh hewan yang nggak sembunyi dari musuh, mereka malah melawan balik. Wah, hewan apa aja tuh contohnya? Contohnya ada hewan seperti rusa, kerbau, dan kambing. Mereka pakai tanduk di kepala mereka untuk mempertahankan diri. Kalau nggak salah, sapi. hewan kayak kalajengking dan kelabang juga bisa mempertahankan diri dari musuh. Saat terancam, mereka dapat mengeluarkan racun dari sengat mereka. Terus, racun itu dapat melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh musuhnya. Enak, Lain ya. yang memakai racun untuk bertahan hidup adalah ular. Kalau nggak salah, ular punya kelenjar khusus buat bikin racun yang disebut bisa. Makanya, ular yang beracun kita sebut ular berbisa ya. Iya, Bol. Ular berbisa dapat menyalurkan racunnya lewat gigitan mereka. Contoh ular berbisa itu kayak ular kobra. Tapi ada juga kok ular yang nggak punya racun. Kalau ular nggak punya Habisin racun, dulu ininya cara nanti. mereka melindungi diri gimana? Ular yang nggak berbisa melindungi diri dengan cara membelitkan tubuh mereka sangat kuat tubuh musuh. Contohnya kayak ular piton. Terus ada hewan Enak. cumi yang hidup di perairan. Ngeng, Melindungi dirinya dari musuh Dimam, dengan ge. mengeluarkan cairan seperti tinta. Oh, Dimam, akhirnya jadi mam. gila. Terus, Mam, ngeng. Keren. Mana? Iya, jadinya cumi-cumi bisa pergi menghindari musuhnya itu. Ada lagi gak cara hewan melindungi dirinya dari musuh? Ada, Bol. Kamu pernah lihat siput nggak? Pernah dong, kalau lewat Mam. sawah, aku